Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan kembali belajar tentang tips tetap sehat dan bugar selama masa pembelajaran daring di rumah. Oke, materi ini merupakan layanan bimbingan klasikal bidang layanan pribadi. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat meskipun kita harus tetap belajar di rumah, ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat semua ya. Oke, kita sebelum memulai kegiatan layanan konseling ini, tidak ada salahnya kita berdoa agar kegiatan di hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran. Oke, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat belajar di masa pandemi merupakan tantangan dan perjuangan besar baik sebagai siswa, guru maupun orang tua. Bukan hal yang mudah untuk menggeser pembelajaran tatap muka di kelas menjadi tatap muka secara virtual atau daring. Oke, kita tahu sendiri pemerintah memberlakukan model belajar dari rumah baik secara daring maupun melalui siaran televisi. Namun, realitanya tidak semua siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan efektif karena berbagai kendala. Ya. Oke. Bagaimana tips agar tetap sehat dan bugar selama masa pembelajaran daring di rumah? Oke, kita lihat. Oke. Yang pertama kita harus tetap waspada dan disiplin mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Oke, budaya hidup sehat dengan perilaku merawat diri, keluarga, dan lingkungan. Ya, jadi kita tidak hanya peduli dengan diri kita sendiri, tapi keluarga dan juga ke lingkungan sekitar kita. Kita harus menjaga kebersihan. Ya, kita harus mengingatkan anggota keluarga kita untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Oke. Jika seseorang memiliki imunitas bagus, tubuh akan mampu memproteksi diri dari virus. Makanya ini penting sekali untuk menjaga imun tubuh agar tetap bagus. Oke, kemudian tips yang kedua, kita harus tetap bergerak aktif, baik aktivitas fisik maupun aktivitas olahraga dengan mengoptimalkan apa yang ada di rumah. Misalnya, kita bisa naik turun tangga, ya, atau bermain lompat tali, atau kalian sekedar jalan di tempat, geser kiri, geser kanan, maju, mundur. Nah, aktivitas ini kalau kita lakukan selama 10 sampai 20 menit itu sudah menghasilkan keringat dan badan kita sudah terasa bugar, ya. Jadi rumusnya ketika kita sudah duduk selama 30 menit, maka kita harus berjalan 1 sampai 2 menit. Nah, itu ya. Jadi kalau kita berjam-jam duduk, kita juga aktivitas berjalannya harus lebih lama. Oke. Dengan badan yang sehat dan bugar akan menjadikan seseorang bisa belajar lebih baik. Oke, yang ketiga memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Kenapa harus makan sayuran dan buah-buahan? Karena sayur dan buah-buahan ini memiliki banyak vitamin dan mineral serta serat. Seseorang yang lebih banyak makan buah dan sayur memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi. Artinya ketika kita berusaha makan sayur dan buah, insya Allah badan kita akan lebih kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Oke, yang keempat adalah istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Agar tubuh tetap bugar, tubuh perlu beristirahat dengan tidur 7 sampai 8 jam per hari, itu untuk orang dewasa. Nah, untuk remaja seperti kalian, waktu yang dibutuhkan untuk istirahat, untuk tidur itu 9 sampai 10 jam setiap harinya. Ya, coba kalian perhatikan pola tidur kalian apakah sudah memenuhi kriteria 9 sampai 10 jam? Nah, coba diingat-ingat. Oke, seseorang yang memiliki kebiasaan tidur yang kurang akan
lebih mudah mengalami penurunan imun tubuh. Ya, ketika imun tubuh kita menurun, kita akan lebih gampang capek, lebih gampang sakit. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, hindari dan kelola stres. Nah, ini nih. Kenapa kita bisa stres? Nah, stres itu terjadi apabila seseorang sedang mengalami banyak pikiran dan masalah. Ya, masalahnya apa? Kalau remaja seperti kalian itu masalahnya biasanya tugas belajar atau stres karena nggak bisa keluar rumah, ya harus belajar di rumah. Oke, kebiasaan stres yang tidak terkendali mengakibatkan produksi hormon kortisol meningkat yang menyebabkan menurunnya fungsi kekebalan tubuh. Nah, ini hati-hati. Kita harus pertahankan agar produksi hormon kortisol ini tidak terlalu tinggi, ya, biar tidak menyebabkan kekebalan tubuh kita menurun. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah menghindari rokok. Nah, menghindari rokok itu bukan berarti kita merokok gitu ya, enggak. Tetapi paparan asap rokok dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, paparan asap rokok ini berasal dari si perokok itu sendiri atau perokok aktif atau perokok pasif. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang terdapat perokok, kita bisa menghirup asap rokok itu. Nah, di dalam asap rokok itu mengandung berbagai macam racun berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan kita. Oke. Nah, itu tips-tipsnya. Nah, ada yang perlu kalian ketahui ya. Keberhasilan belajar di masa pandemi itu bukan hanya diukur dari nilai konsep atau kompetensi dasar dari pelajaran itu sendiri, pelajaran apa aja itu. Tetapi ada nilai yang lebih berharga dari diri kalian, yaitu ketika kalian belajar menjalani pembelajaran di rumah selama masa pandemi ini, kalian bisa merasa happy dan sehat. Ya. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya ini yang paling penting. Nah, untuk saat ini bukan kompetensi dasar yang kalian capai, tetapi kondisi motivasi dari diri kalian untuk selalu merasa sehat, merasa bahagia, ya, tidak tertekan, tidak stres. Ya, itu yang paling penting. Oke. Pembahasan untuk layanan konseling hari ini cukup sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan melalui chat, ya, atau melalui komentar dari video ini. Kemudian mudah-mudahan materi yang sedikit ini, tatap muka yang sebentar ini, bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian dan untuk ibu tentunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya dengan kondisi yang lebih baik, dengan kondisi yang sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.